Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di dalam pertemuan mata kuliah pemetaan kali ini. Kali ini kita akan lanjutkan topik yang tersisa pada minggu yang sebelumnya. Dalam hal ini, bagaimana kita membuat visualisasi layout peta kita. Ya, semoga bisa disimak dan diikuti. Harapan saya yang belum juga membuatnya atau belum punya peta, tolong diupayakan supaya ketika selesai mata kuliah ini, Anda juga bisa menghasilkan eh, satu peta ya bisa Anda gunakan entah di dalam nanti di dalam pekerjaan atau di penelitian ataupun di manapun kalian bekerja atau melayani nanti. Baik, saya share screen dulu. Baik, mudah-mudahan bisa di. Ya, eh, seperti yang pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar terkait dengan dasar-dasar eh, kuantum GIS ini, bagaimana membuka, kemudian mengenal fitur-fitur yang ada, lalu cara memfilter data, peta yang ada, kemudian kita melakukan dissolve, dan juga sudah belajar mengentry data pada open attribute table, mengedit data pada table yang sudah ada, mengisi dengan data yang baru, kemudian eh, melakukan perhitungan-perhitungan sesuai dengan data yang ada, dan juga sudah memvisualisasikan data secara kategorial, gradasi, dan juga kita akan masuk kepada hal ini adalah layout. Baik, nah saya akan memberikan gambaran dulu secara step by step. Buka peta yang kemarin yang sudah di eh, yang sudah dihasilkan dalam case yang saya pakai ini, seperti pada peta-peta yang pada pertemuan dan peta yang telah kita coba kerjakan di minggu yang lalu. Saya menggunakan case yang ada ini adalah Kota Makassar. Dalam hal ini dasar kota saya adalah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, untuk kepentingan layout, eh, yang perlu kita perhatikan adalah menu yang ada di bagian atas. Ya, ya, kita klik dulu yang paling atas ini, project. Ya, nanti setelah kita klik tahan, jangan langsung dilepas, itu akan muncul seperti ini, dan kita mengarahkan mouse ke new print layout. Ya, karena ini kita mau membuat proyek atau kita mau membuat dia menjadi output peta yang lengkap dengan label, nama, simbol, legend, ya, dan keterangan-keterangan. Bahkan mungkin eh, untuk menambahkan nama pembuatnya atau institusinya dan seterusnya. Nah, kita mengklik yang ini atau di peta kita itu adalah new print layout. Nah, saya berharap waktu saya menyorot atau menampilkan seperti ini, kalian juga membuka file peta yang sudah kalian hasilkan. Entah itu peta eh, Flores, NTT, Rote, Indonesia, terserah. Yang jelas kalian sudah memiliki
data file SHP. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada saat kita mengklik eh, new eh, new print layout tadi, itu akan muncul menu create print layout, ya. Dan di sini kita akan yang masih kosong, dan di sini kita akan ketikkan atau kita eh, masukkan nama eh, atau file, nama apa namanya, nama file untuk layout kita ini. Nah, untuk case yang saya buat ini, saya menuliskannya IR DBD, ya, karena peta yang kita ambil ini adalah peta case DBD. Lalu saya oke, klik oke, ya, dan kemudian akan muncul di tampilan itu eh, apa namanya, seperti gambar kertas begitu. Nah, di sini eh, adalah media atau tempat kita menggambarkan atau memproduksi peta. Selanjutnya dari apa namanya, layar yang ada ini, kita klik kanan. Nanti setelah kita klik kanan, dia akan muncul page property. Ya, page property ini akan menampilkan ukuran-ukuran, apa namanya, layout dari eh, area tempat kita mau meletakkan peta kita. Ya, tinggal kita klik. Setelah itu kita klik, ya, si page property. Nah, di tampilan sebelah kanan ini dia akan menampilkan ukuran-ukuran kertas yang kita inginkan. Ya, umumnya yang kalau dalam laporan-laporan makalah-makalah kita itu kan menggunakan A4. Jadi kita pilih eh, settingan untuk kertas yang A4. Ya. Selanjutnya setelah kita pilih, nah, dia akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berubah menjadi kertas A4, ya. Nah, di tampilan ini yang sudah kita pilih dia berubah menjadi A4. Yang harus juga kita perhatikan bahwa selain susunan menu yang ada di atas, ya, yang akan kita banyak gunakan dalam layout ada di sebelah kiri ini, dan juga menu-menu yang ada di sebelah kanan ini. Ya, baik. Selanjutnya kita arahkan kursor kita kepada eh, menu tab yang ada di sebelah kiri eh, dari layar ini adalah yang eh, kalau kita sorot di situ dia akan eh, memunculkan keterangan add a new map to the layout. Nah, itu ada semacam kursor putih, ya, di bagian bawahnya itu yang diklik. Ketika kita klik, ya, kita arahkan ke situ. Ini adalah menu tab menu yang bisa kita pakai untuk menampilkan peta yang tadi kita eh, apa namanya sudah kerjakan. Ya, contohnya IRDBD atau peta Kota Makassar dengan incidence rate DBD-nya. Ya, begitu kita klik, ya, dia akan menampilkan proyek kita yang lama yang sudah kita kerjakan dengan nama IRDBD misalnya, yang siap kita buat layoutnya. Ya. Tetapi dia dibatasi oleh bingkai-bingkai yang ada di situ. Oke. Nah, bingkai-bingkai ini, ya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kita mau kasih besar, mau kasih kecil, itu bisa kita atur. Kita tinggal menyeret bidang-bidang yang ada ini, kotak-kotak yang ada di sini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Tapi harus diperhatikan juga pada saat kita menyeret itu, petanya jangan sampai terpotong. Ya, di situ ada eh, apa namanya, menu yang seperti empat arah mata angin itu, ya.
bisa kita klik untuk kita membuat peta kita ini menjadi lebih kecil atau lebih besar. Atau kita menggunakan keyboard dari apa namanya komputer atau laptop kita, kita tekan kontrol dan kita menggunakan scroll pada mouse kita untuk memperkecil atau eh, memperbesar. Eh, Kalau mau diperbesar, dorong ke arah depan scrollnya, mouse-nya. Kalau mau kecil, didorong ke belakang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat dia menjadi apa peta yang lengkap. Kita selanjutnya perhatikan di sebelah kanan itu ada yang eh, apa namanya disediakan oleh Quantum Gis itu menu grids. Nah, waktu kita sorot menu grids itu akan ada eh, seperti demikian tanda plus minus segitiga ke atas segitiga ke bawah. Nah, kita bisa mengklik add a new grid pada tanda plus itu. Ya. Nah, setelah kita mengklik itu dia akan berubah grid one itu menjadi biru di bagian bawah. Kita klik, kita sorot ke situ. Selanjutnya kita lakukan modify grid ya di bagian bawah. Nah, modify grid ini akan eh, apa namanya mengarahkan kita kepada peta kita itu dengan eh, kalau Anda masih ingat dalam teori di UTS itu dalam bentuk kotak-kotak ya yang bujur sangkar begitu ya atau di dalam eh, apa namanya layar eh, monitor itu biasanya dalam bentuk pixel dia kotak-kotak terus dan kita akan buat dia eh, sesuai dengan ukuran peta kita ya. Nah, waktu kita membuat eh, grid itu ketika kita sorot bagian bawah, kita scrolling ya. Grid itu agak ada di atas dan di sebelah kanan ini kita scroll ke bawah, kita akan eh, apa sesuaikan grid yang kita hasilkan itu dengan peta yang sudah kita eh, buat pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, silakan kita tentukan koordinatnya dulu. Koordinatnya itu ada di menu reference yang tertulis CRS atau CRS itu. Di situ kita bisa klik yang uh, apa namanya label change ini ya, label change ya. Itu untuk menentukan koordinat kita, koordinat dari peta kita ya. Waktu kita mengklik uh, apa namanya tampilan change tadi itu ya kita akan diarahkan ke menu koordinat reference system selector. Nah, kalau di dalam Quantum GIS kita itu sudah tersedia UTM eh, zona yang eh, biasa digunakan yaitu EPSJ 32750 ya kita tinggal pilih. Tapi kalau belum ada silakan Anda ketik di dalam filter yang ada di atas ini. Ketikan saja 32752. Itu adalah eh, apa namanya CRS zone UTM zone untuk peta yang kita hasilkan dalam lebih khususnya ke daerah di apa namanya Kepulauan Nusantara. Ya, basis koordinatnya seperti itu. Nah, kita bisa kerjakan, kita lakukan dan diarahkan kita ke situ koordinatnya. Nah, waktu kita apa namanya melakukan modifikasi tadi itu atau perubahan yang harus kita perhatikan adalah sesuai dengan kondisi di mana peta kita itu. Kalau kita menggunakan peta Amerika ya tentukan UTM-nya. Ya, kalau kita menggunakan peta apa namanya, benua Eropa ya kita perhatikan. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah secara eh, internasional ataupun yang biasa dipakai dalam quantum case ya adalah yang EPSG 32752 atau 32750. Ya, silakan ketik di situ dan dipilih. Ya,
Ya, dia akan mengarahkan kita ke situ kalau belum ada. Tapi kalau sudah secara default, karena quantum keys ini kan juga diperbarui setiap setiap hampir setiap bulan. Ya, kalau sudah ada ya tinggal kita pilih. Kita pilih. Kalau belum ada silakan ketik 32750 atau 32752. Nah, begitu kita klik create dengan UTM eh, yang sesuai tadi di CRS-nya, maka kita dapat eh, apa namanya peta kita itu akan dalam bentuk seperti ini ya. Tinggal kita eh, ganti-ganti di X, interval X-nya ini saya menggunakan eh, 1000. Begitu kita ganti Y-nya jadi 1000, jadi dia terjadi grid yang bujur sangkar seperti ini. X itu yang dari utara ke selatan, ini ya, melintang dari utara ke selatan. Kemudian Y ini yang bujur ya dari barat ke timur ya. Ya, masih ingat ya. Eh, Oke. Nah, ini adalah tampilan grid yang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur secara bujur sangkar atau grid. Nah, kita atur supaya rapi, upayakan yang kita buat itu menyisakan tempat untuk kita menuliskan legend atau keterangan. Jangan satu halaman full dari kertasnya kita. Jadi silakan diatur, dirapikan supaya ada space untuk kita menaruh legend. Nah, di bagian apa? Di bagian menu yang ada di sebelah kanan itu kita bisa memilih frame frame yang ada di peta kita itu kita mau buat dalam bentuk apa. Silakan di scroll di bagian bawah itu ada frame, silakan dipilih. Pilihan yang sering kali juga yang paling banyak digunakan adalah zebra. Ya, silakan. Zebra itu yang hitam putih gitu. Ya kalau Anda belum memilih dia no frame, biar dia akan tampilnya seperti biasa begitu. Ya. Oh, ketika kita pilih frame dan memilih eh, option zebra, nanti tampilannya ya seperti ini ada hitam putih pada framenya ini. Ya. Nah, saya menyisakan ruang ini untuk eh, menuliskan label, simbol, arah mata angin, apa namanya, skala, dan seterusnya. Nah, pada tampilan yang peta yang sudah kita hasilkan dengan frame-nya yang bagus ini, kita periksa lagi di bagian bawah dari yang sebelah kanan itu menu eh, coordinate ya atau menu penggambaran koordinat draw coordinate ya. Kalau belum dicentang silakan dicentang supaya dia aktif semua yang ada di bagian bawah ya. Itu untuk membuat rapi. Nah, karena pekerjaan layout ini pekerjaan seni juga untuk kerapian ya. Unsur-unsurnya harus ada unsur peta. Sehingga pada saat kita eh, mencentang draw koordinat, koordinat akan muncul di sepanjang frame yang sudah kita buat. Nah, tinggal kita buat rapi. Kalau tampilannya seperti ini, kiri kanan kurang kurang apa namanya estetikanya kurang baik, maka kita pilih format ya yang ada di situ. Ya, ada yang di sisi kiri peta dan di sisi kanan peta. Ya, kalau yang sisi kiri kita pilih eh, vertical ascending, maka yang sisi kanan kita pilih yang vertical descending supaya eh, angkanya ini masih bisa kita baca dari kiri ke kanan begitu. Ya, ini juga dari atas ke bawah nanti. Silakan ini left kita pilih vertical ascending dan yang dari kanan pilih vertical ascending. Ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Dia rapi. Tulisannya di apa namanya?
koordinat yang ada di peta kita. Selanjutnya, ya setelah kita utak-atik atau kita buat terapi, kita akan menambahkan label untuk eh, peta kita ini. Kita akan membuat label di sini, ya, di sebelah yang ada ruang kosong ini. Nah, menu yang akan kita gunakan adalah tetap menu yang ada di sini, yang ada gambar, atau kalau kita sorot tertulis eh, new label eh, to the layout. Nah, di bawah gambar-gambar yang ada eh, berwarna itu, ya, itu kita klik dan waktu kita klik akan aktif seperti waktu yang lalu kita membuat apa namanya peta awal. Jadi kita klik dan kita arahkan kursor kita ke sini, kursornya akan membentuk kotak segi empat itu ya. Ya, ya akan seperti itu. Nah, waktu kita buat seperti ini, kita ketiknya bukan di sini, ya. Ketiknya nama peta atau keterangan peta atau judul peta ya. Tapi kita arahkan kursor kita ke bagian di bagian yang eh, layar putih di dalam peta kita itu yang di sebelah kanan. Nah, di situ kita bisa membuat eh, judul dari peta kita ini. Contoh kasus, ya kita menggunakan peta yang DBD, Incidence Rate DBD Kota Makassar. Jadi saya langsung mengarahkan kursor, kemudian saya langsung mengetik di situ sesuai dengan judul peta kita. Silakan dikerjakan ya. Ini tahapannya seperti itu. Saya ulangi. Sebelumnya ini kita arahkan dulu kursor kita ke add a new label di bagian bawah. Ya, ada eh, tanda panah dengan huruf T di situ. Kalau untuk kita klik, kita akan eh, diarahkan kursornya ke sebelah yang kosong untuk kita membuat judul peta kita. Dan setelah itu dia akan membentuk kotak seperti ini dan di bagian sinilah kita akan menuliskan judul peta kita. Ya, silakan diketik, ditulis, jangan panjang-panjang. Karena pengalaman kalau panjang dia akan melebar sampai di luar eh, kertas atau media yang kita siapkan. Nah, kalau misalnya kita mau huruf yang berbeda dengan yang ada default, itu tinggal waktu kita mengetik itu Anda pilih appearance font yang di bagian bawah, scroll ke bagian bawah, situ akan banyak sediaan pilihan huruf sesuai dengan eh, apa namanya kebutuhan kita. Nah, yang penting lagi kalian pahami eh, untuk menambahkan eh, arah mata angin, ya utara selatan begitu. Itu disediakan di sini. Ya, silakan kalian mengutak-atik ada bagian di sini yang eh, bisa Anda explore untuk menambahkan semua keterangan-keterangan yang ada di sini. Ya, silakan. Di situ ada legend, di situ ada eh, label, di situ ada arah mata angin, ya, map, ada di situ juga ada teks, ya. Di situ juga ada eh, disediakan untuk kita membuat logo atau kita menginsertkan logo ya, itu yang ada gambar seperti eh, apa namanya gambar berwarna itu logo. Logo yang dimaksud sini ada logo misalnya yang memproduksi peta ini kita yang dari Undana ya kita buat atau FKM Undana. Tapi harus dipastikan di dalam komputer kita itu ada logo yang kita institusi yang kita punya. Nah, silakan bermain atau silakan utak-atik gitu. Nah, di situ juga disediakan apa namanya skala yang sudah kita pernah pelajari sebelum tes itu. Itu ada di bagian sini. Kalau kita arahkan kursus ini klik dan kita arahkan. Tinggal ukuran-ukurannya atau unit-unit yang kita mau dia tampil di sini ya kita mainkan di bagian layar. Ya, di situ ada
eh, pilihan warna juga kita mau warna apa. Ya, kalau defaultnya ya hitam. Demikian juga dengan keterangan yang ada di sini. Keterangan terkait dengan gradasi warna atau incidence rate yang kita buat pengelompokannya. Semakin gelap itu semakin insidensi rate-nya semakin tinggi, semakin cerah itu semakin rendah. Nah, silakan diutak-atik. Nah, buat serapi mungkin. Nah, ada juga pengaturan pengaturan layout ini kan terkait dengan tata kelola label, keterangan, eh, kerapian, ya, unsur-unsur peta itu harus ada di situ. Ya, dengan menempatkan tombol-tombol menu yang ada di situ. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah rapi, kita rasa sudah baik, ya, dan selanjutnya ya kita tinggal mengekspor tampilan yang kita sudah buat ini. Ya, ya caranya ya silakan lihat menu, tombol-tombol menu yang ada di atas. Ya ada seperti print, kalau kita mau langsung print itu juga bisa. Ya, ada yang ekspor ke eh, kemana saja yang kita mau simpan foldernya. Ada yang eh, langsung ke PDF, ada juga yang ke menu yang disediakan oleh Quantum Keys. Ya, pada prinsipnya adalah kita bisa memilih ekspor ke bentuk JPG, JPG, bisa juga ekspor ke bentuk PDF. Dan waktu kita mengklik yang itu, dia akan arahkan tempat penyimpanan kita di mana. Ya, tempat penyimpanan hasil layout atau hasil peta yang kita sudah lengkapi keterangan-keterangannya. Ya, tanda bahwa ekspor kita itu berhasil, nanti akan muncul tulisan hijau di sini. Ya, ya, ada masih ingat yang lalu itu waktu kita save, ya, muncul di sini tulisan hijau dengan centangan hijau. Ya, ya, dengan link yang aktif atau tempat kita menyimpan itu kita bisa lihat di dalam mungkin tulisan hijau yang keluar dengan linknya di sini, di atas. Kalau ekspor kita berhasil, ya. Nah, begitu yang akan kita kerjakan dalam layout. Sehingga ya ini contoh case peta yang saya hasilkan ya secara step by step dari eh, apa namanya eh, pekerjaan yang lalu. Nah, ini ada saya kasih warna biru supaya Anda juga bisa ya menggunakan warna kesukaan silakan. Mau jangan sampai eh, dasarnya putih Anda menggunakan warna putih lah. Ya harus dia kontras. Ya, itu begitu juga huruf-hurufnya silakan. Di bagian bawah saya menambahkan eh, keterangan pembuat yang mana yang membuat peta ini adalah saya sendiri. Ya, oke. Saya kira itu untuk layout. Silakan Anda saya kasih kesempatan untuk mencoba ya. Nanti saya akan ulangi. Baik, silakan. Saya kembalikan slide ini. Kita mulai dari awal. Kalau tadi Anda belum sempat membuka laptop, ya mari kita kerjakan tahapan-tahapan layout ini sampai kalian bisa menghasilkan peta yang lengkap dengan unsur-unsurnya, simbolnya, legendnya. Ya. Bahkan kalau perlu Anda mau menuliskan eh, tahun pembuatan siapa pembuatnya. Saya akan ulangi tahapannya sekali lagi secara cepat dan nanti kalian bisa kerjakan eh, dan eh, saya berharap Anda bisa produksi peta. Ya, saya ulangi ya. Pertama kita ke proyek, kemudian kita new print layout dan kita akan disajikan menu apa satu apa tampilan menu create point layout. Silakan Anda mengetikkan mau tuliskan ya sesuai dengan peta dasar kita, peta yang kita mau hasilkan. Ya, saya kebetulan menggunakan jumlah kasus dan jumlah penduduk, jumlah kasus DPD, jumlah penduduk Kota Makassar, maka saya akan menghasilkan eh, peta incidence rate
DPD di Kota Makassar. Walaupun datanya data rekam. Ya, saya ketik secara pasti itu kemudian oke. Nanti dia akan munculkan kertas putih dan kita bisa klik kanan di situ dan page properties untuk menentukan jenis kertas, ukuran kertas maksud saya yang kita mau. Nah, waktu kita selesai mengklik page properties, ya akan muncul tampilan ukuran-ukuran kertas sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kebetulan ya, tadi saya bilang saya menganjurkan lebih banyak kalian menggunakan A4. Tetapi ingat, A4 ini jangan full, harus disediakan ruang kecil untuk menuliskan label, arah mata angin, skala, dan juga keterangan-keterangan. Nah, setelah muncul seperti ini, karena kita pilih A4, ya akan untuk A4. Selanjutnya kita eh, menambahkan atau memanggil peta yang sudah kita kerjakan untuk di layout. Itu caranya kita klik yang ada di situ, menu Add a new map to the layout. Ya, perhatikan itu betul-betul ya. Untuk kita klik, nah akan dia tampil peta yang sudah kita kerjakan pada pertemuan yang lalu. Ya, selanjutnya ya tugas kita adalah membuat koordinat, eh, membuat frame yang baik, ukuran-ukuran lintang utara bujur baratnya itu harus kelihatan, dan grid atau eh, apa namanya garis bujur dan garis lintang yang secara bujur sangkar begitu ya untuk mempermudah dalam pemecahan atau secara secara artistiknya peta itu semakin baik dipahami. Ya, langkahnya dulu kita pilih grid, kemudian add a new grid dan menekan tanda plus ini dan kemudian dia akan berpindah, kita sorot dan kita modify. Ya, ya dia pindah ke bawah dan kita modify. Modify ini maksudnya supaya kita bisa mengatur peta kita itu gridnya mau yang ukurannya, tampilannya bagaimana. Pada saat kita sudah modify, ya, selanjutnya kita akan menentukan apa namanya koordinatnya itu. Koordinatnya itu kita ambil kalau kita di bawah grid ya, di bawah grid kita scroll ke bawah ada reference dan kita eh, apa namanya pilih change di situ. Itu untuk eh, memilih koordinat ya ya kita akan peta kiranya harus ada koordinat titik koordinat. Nah, yang kita gunakan adalah EPSG 32750 ya. Kalau yang belum ada nanti di, di apa dicari dan disesuaikan dengan komputer atau sistem aplikasinya. Nah, langkah-langkahnya pertama yang tadi change, lalu kita eh, memastikan dia sudah ada dalam sistem itu UTM yang EPSG 32750. Kalau belum ada, kita tinggal klik di atas sini 32750 tampilan itu. Ada yang ada tampil nanti di situ, kita langsung pilih. Dan dia akan mengarahkan di bagian bawah itu WJS 84 UTM eh, dengan EPSG 32750 akan dia mengarahkan kita kemana. Ya, kalau contohnya seperti yang saya gunakan ya dia akan mengarahkan dan menimpa titik koordinat itu menimpa Indonesia lebih khususnya lagi peta yang kita ingin itu Makassar. Kalau Anda menggunakan yang Papua pasti itu diarahkan UTM-nya ya ke arah Papua koordinat. Ya, ya ini langkah-langkahnya. Ya, setelah kita eh, pilih menunya, kemudian kita buat dia di dalam bentuk grid dengan eh, apa menekan tombol reference, kita di reference dia akan muncul ya, garis dari utara ke selatan dari barat ke timur itu ada di sini. Ya, langkah berikutnya adalah
Ya, ini cepat saja adalah kita membuat frame-nya. Ingat, kalau kita membuat frame, di bagian layar situ, di bagian kanan ada frame dan pilihlah sesuai eh, yang kalian butuhkan. Kalau saya yang menggunakan zebra. Oh ya, tampilannya seperti ini, hitam putih, hitam putih. Ya, ya, selanjutnya juga kita akan eh, merapikan koordinat yang sudah kita minta tadi itu dari sisi kanan dan sisi kiri dia supaya rapi. Ya, caranya ya kita pilih di bagian bawah, draw koordinasi, draw koordinat itu dicentang dan kita pilih masing-masing. Yang kiri kita mau rapikan, yang kanan kita mau rapikan. Ya kadang-kadang juga biasanya kita mau gunakan yang di atas atau di bawah, itu bisa kita rapikan. Kebetulan di sini yang kurang kelihatan rapi ini adalah sebagian bersebut. Ya, bentuk pilihannya akan seperti itu. Selanjutnya, ruang kosong yang ada di sini kita membuat untuk keterangan, baik itu legend, label, apa namanya, peta, arah mata angin, dan terus itu kita bisa mulai dengan mengklik add a new label. Ya, itu eh, apa namanya layout kita. Jadi kita klik yang itu dan kursornya aktif kita share ke atas sini dan kita mulai membuat judul peta. Ya, perlahan-lahan ya peta tidak bisa kita ketik di situ tapi kita ketik di sini. Maksud saya judulnya disesuaikan karena ini ruang yang sempit ya sampai tidak bisa diedit dan ada hal-hal yang penting terpotong gitu ya sampai dihasilkannya seperti demikian. Silakan Anda kerjakan, kalian punya ya ada namanya, ada arah mata anginnya, ada ukuran skalanya, ada graduasi atau klasifikasi incidence rate, ada logo dana sebagai logo institusi kita dan keterangan pembuatnya. Saya tulis eh, by atau oleh eh, saya sendiri di bagian di filologi statistik. Ya, menu-menunya ada tersedia solusi. Ya. Yang warna-warni ini ya ini logo. Ya, kemudian T itu text label. Yang di sebelah sini itu keterangan-keterangan termasuk eh, garis bilangan dan juga font atau huruf yang tambahan untuk kita bisa ini. Kalau kita rasa sudah bagus, sudah rapi, bisa kita presentasikan ya. Langkah terakhir layout ya kita ekspor bagian atas. Bisa ekspor untuk masuk ke file atau folder kita, bisa juga langsung ke print out di situ. Ya, ya ini peta yang saya hasilkan. Mudah-mudahan kalian juga bisa buat seperti ini. Buat serapi mungkin, sehingga mungkin. Saya kira uh, untuk quantum keys dasar-dasarnya ya seperti ini, sederhana. Minggu depan kita coba belajar geoda atau mungkin masih ada yang belum dipahami tentang quantum keys. Silakan Anda uh, manfaatkan live chat ataupun Anda manfaatkan kolom komentar ya. Oke, sampai di sini kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Nah, harapan saya setelah Anda kerjakan ini, Anda buat peta lagi yang baru yang lain. Ya, supaya Anda bisa terlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam dan salam sehat. Tuhan memberkati. Ya.